Ya, setelah dipanggil mendekat, kemudian Rasul bertanya, "Ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum?" Kamu kenapa kok nggak ikut sholat bareng sama kita? Ya. Kamu kenapa? Apa yang menghalangimu untuk tidak sholat bersama kita? Kenapa? Ya. Faqala, maka dia jawab begini, asobatni janabatun walama'a. Ya Rasul, saya junub ya Rasul. Ya mungkin dia junub laki-laki, ya junub biasanya ya hubungan sama istri, ya. Saya junub ya Rasul. Mungkin kalau kita ditanya gitu malu ya. Tapi akhirnya kalau malu dan akhirnya nggak tahu ilmu, jadinya malu-maluin. Karena banyak sekarang ya orang malu belajar ilmu, tapi nggak malu kalau nggak tahu ilmu. Ya banyak orang malu untuk bertanya, untuk belajar, tapi nggak malu kalau nggak punya ilmu. Ilmunya dari dulu itu kelas SD terus. Ya. Orang sekarang kalau punya HP jadul, malu nggak? Malu. Orang sekarang kalau HP-nya itu masih ya HP jadul itu yang gede, yang kalau dipencet itu bunyi tit tit tit, tombolnya gede atau antenanya begitu, ngelempar kucing pingsan. Mungkin apa orang pakai HP begitu sekarang malu, kenapa sudah nggak zamannya? Ya. Tapi aneh ketika hari ini ada orang nggak mau belajar ilmu, nggak malu. Harusnya dia itu lebih malu ketika nggak tahu ilmu. Nah, maka sahabat pun mengatakan asobatni janabatun walama'a. Ya Rasul, saya junub ya Rasul. Pengen sholat tapi junub. Ya, walama'a. Dan saya nggak dapat air di rumah ya Rasul. Ya, nggak punya air, nggak dapat air. Ya, nggak tahu ini disebutkan kekeringan atau intinya ya dia nggak dapat. Ya. Maka Rasul mengatakan alaika bis-sa'id. Kamu pakai debu kata Rasul. Fa innahu yakfik. Ya, untuk bertayamum maka cukup buat kamu boleh sholat. Ya, boleh sholat. Nah ini untuk pada janabah, ini hadas besar. Ya, yang harusnya dia wajib mandi. Tetapi Rasul mengatakan apa? Kamu pakai tanah, pakai debu, kemudian cukup untuk itu, untuk bertayamum. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwasanya tayamum ini peribadahan yang menggunakan tadi apa? Tanah ataupun debu untuk sebagai pengganti wudhu dan juga mandi. Kalau ini aja Rasul mengatakan untuk mandi, apalagi wudhu. Nah, terus kapan kita disyariatkan hari ini? Disyariatkan untuk kita bertayamum itu kapan? Apakah nunggu kalau memang lagi nggak ada air? Ya jangan doanya malah semoga kekeringan, jangan. Ya Allah semoga kekeringan biar saya bisa mengamalkan tayamum. Ya, nanti dikabulin kerepotan sendiri. Kita sudah bersyukur sekarang banyak air, di tempat lain itu keringan, di tempat lain itu susah cari air. Nah, maka kita bersyukur. Terus minimal kita tahulah ilmu ini. Dan ini bukan cuma ketika apa? Ketika nggak ada air kekeringan. Tetapi ada waktu-waktu di mana seorang itu ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air. Kapan diantaranya disyariatkannya tayamum? Yaitu ketika tidak bisa menggunakan air untuk anggota wudhunya. Itu tadi mungkin lagi kekeringan, ya, lagi tidak ada air. Ya, kemarin aja sebelum waktu sekarang alhamdulillah sudah sering hujan. Kemarin nih itu banyak ya di daerah-daerah ya sebagian tempat itu kekeringan. Ya, di sebagian tempat di Ungaran nggak semuanya, sebagian itu kekeringan sampai dikirim lewat tangki sampai ada beberapa orang itu ya nanya ke saya, Ustaz gimana di sana ya airnya gimana, ini kita ngirim ke daerah-daerah sini disebutin itu kan kayaknya deket
dari tempat antum, alhamdulillah di tempat saya aman. Nah, itu menunjukkan apa? Ada yang memang kekeringan, ada yang susah air. Ya. Atau ketika dia menggunakan air, air ini ada melimpah. Ya, melimpah. Tapi apa? Bahaya menggunakan air. Mungkin enggak orang itu bahaya menggunakan air? Mungkin. Ya bisa aja, kalau sakit lah gimana? Ya. Tapi tentunya bukan sakit sembarangan ya. Kalau cuman sakitnya sakit panu gitu ya kayaknya itu enggak ada pengaruh. Ya, kalau ini penyakitnya apa? Penyakitnya mungkin kalau pakai air menggigil. Menggigilnya bukan memang umumnya dingin, enggak, karena memang ada orang-orang yang ya enggak bisa ya kedingin lagi pas awalnya dingin dan memang di badannya itu enggak kuatan, memang berat. Ya. Sudah kalau gigil itu sudah berat, gitu. Ada orang seperti itu. Ya, atau mungkin pas lagi kumat penyakitnya itu juga bisa. Ya, dia apa? Air ada tapi apa? Memberikan mudarat ketika dia menggunakan air atau sakit. Atau keadaan yang ketiga, airnya sedikit tidak cukup untuk bersuci. Ya, tidak cukup untuk bersuci. Untuk bersuci enggak cukup, ya. Yang sedikit gimana? Ya. Ini cukup buat minum ini. Ya enggak ada lagi. Minum dulu apa tayamum? Ya sudah untuk minum dulu. Ini ada air cuman 1 gelas. Ya, cuman 1 gelas. Nah, gimana kalau saya untuk wudu nanti enggak cukup. Kalau saya minum enggak bisa untuk wudu. Maka dahulukan untuk minum. Kenapa? Karena wudu itu bisa dengan apa? Dengan tayamum. Nah kalau minum jenengan bisa ganti dengan tanah? Kan enggak bisa. Ya. Maka apa? Utamakan untuk jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian. Ini kan kayak orang yang bunuh diri sudah minum. Seandainya begitu. Ya, ini keadaan di mana seorang ya dibolehkan untuk apa? Untuk bertayamum. Ya. Atau sakit atau keadaan yang sangat dingin, ya. Sangat dingin dan mungkin dinginnya itu menusuk, ya. Atau mungkin apa? Takut kehausan. Ya. Atau mungkin untuk masak. Airnya sedikit hanya untuk masak. Ya sudah masak dulu begitu. Ya, untuk apa? Untuk masak. Ya, dan tentunya ini sudah berusaha untuk mencari air. Ya. Sudah ada usaha untuk mencari air. Jangan cuman di rumah pumpnya mati, oh tayamum. Di masjid masih banyak. Ya. Atau mungkin apa? Bisalah ke tetangga, ya karena memang lagi apa? Lagi mati misalnya airnya boleh. Ada usaha lah minimal. Ya, enggak cuma langsung, oh ini pumpnya mati, langsung tayamum. Ya, tapi sudah ada usaha. Ada usaha untuk mencari air. Ya, nah, dan sudah masuk waktu sholat. Jadi sudah masuk apa? Waktu sholat. Nah ini di mana seorang dibolehkan atau disyariatkan di dalam bertayamum. Terus bagaimana? Media yang digunakan tayamum itu apa? Tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah, fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya, maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan sha'idan thayyiba. Apa makna sha'idan thayyiba? Secara asal maknanya adalah ya, seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi. Ya. Sebagaimana ini Rasul menyebutkan, ya, ju'ilat li ardu tahuran. Ya. Sebagaimana Rasul menyebutkan bahwasanya dijadikan untukku dan umatku itu apa? Permukaan bumi itu apa? Tahir. Ya. Maka dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Ya, yang bersih seperti apa? Ya debu, pasir, nempel-nempel di bebatuan ataupun tanah. Ya, tanahnya yang gimana? Tanahnya yang kering atau lembab atau
gimana? Ya nggak apa-apa, yang kering boleh ataupun yang agak lembab ya boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Maka ini yang digunakan untuk tayamum. Terus caranya gimana Ustadz? Nah, sekarang caranya. Tadi kita sudah sebutkan tentang kapan, kemudian media yang digunakan untuk tayamum, caranya sekarang. Adapun caranya di dalam seorang tayamum, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Apakah mengusapnya wajah itu kayak seperti berwudu 3 kali begitu? Atau kemudian sekali, kemudian ketika tangan sampai mana? Ini perlu penjelasan. Maka disebutkan, pertama sebelum tayamum tadi, ya sudah kita ketahui kapan disyariatkannya tayamum. Ya, enggak langsung tahu-tahu tayamum enggak, tapi sudah ada, ya ada perintah atau dibolehkannya ketika kita tayamum. Caranya adalah pertama tentunya niat. Tentunya niat. Kenapa niat ini membedakan mana itu ibadah, mana itu bukan ibadah? Ya, niat ini penting. Dan niat ini tentunya sebagaimana pernah kita bahas di pembahasan tentang wudhu, cukup niat itu di dalam hati. Niat itu sudah ya ditetapkan di dalam hati. Ya. Niat ini yang pertama. Karena niat ini akan membedakan mana ibadah, mana itu bukan ibadah. Kayak misalnya puasa, ya ada orang puasa. Puasa itu artinya menahan diri dari yang membatalkan. Membatalkan dari makan, minum atau yang lainnya, ya dari mulai kapan? Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini nggak makan, nggak minum. Sama-sama A nggak makan, nggak minum, B juga nggak makan, nggak minum. Tapi yang A karena memang lagi niatnya ibadah, yang B enggak. Karena enggak makan, enggak minum, waktunya sama, tapi niatnya diet. Wah ini udah kegemukan saya diet, enggak makan, enggak minum, kayak puasa. Ini sudah beda niatnya. Walaupun caranya sama, tapi apa? Yang membedakan niat. Begitu pula dalam tayamum. Yang pertama itu niat. Makanya Rasul mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Inilah niat yang membedakan. Setelah niat, ya ketika dia menggunakan niat ketika mau menggunakan apa? Ya tadi debu, ya ataupun pasir tanah yang dia gunakan untuk tayamum untuk niat dalam melaksanakan ibadah. Makanya tadi kita sebutkan di awal peribadahan kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Kemudian membaca bismillah. Yang kedua apa? Membaca bismillah, seperti sama ketika mau berwudu, ya, membaca bismillah. Kemudian menepukkan 1 kali, ya, menepuk 1 kali tepukan ke media tadi, debu, tanah dan yang lainnya. Ya. Setelah itu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, ya, bagian punggung telapak tangan, ya. Satu kali, dimulai dari yang kanan ke kiri. Caranya begini. Jadi misalnya, ya ini misalnya ya, misal ini tadi tanah atau debu, ya kita sudah niat mau melaksanakan mendirikan sholat. Kemudian sudah ada dibolehkannya untuk tayamum, maka membaca bismillah setelah niat. Kemudian menepukan tangan, ya, kemudian dia mengusapkan ke wajahnya. Boleh kalau memang banyak debunya, boleh untuk ditiup. Ya, enggak ya juga enggak apa-apa. Ya, saya ulangi, niat, kemudian baca bismillah, kemudian menepukan ya ke media tanah tadi atau pasir tadi, kemudian dia mengusapkan ke wajahnya. Ya, mengusapkan ke wajah. Kemudian mengusap yang kanan, punggungnya. Mengusap yang kiri, setelah yang kanan, kemudian yang kiri. Nah itu, ya itu cara tayamum. Mudah kan? Ulangi tadi apa? Niat, kemudian membaca bismillah,
menepukan apa? Menepukan ke ya tadi tempat yang ada debunya, ya, kemudian dia angkat, ya, dia usapkan ke wajahnya. Dia usapkan ke wajahnya, ya. Kemudian setelah wajah baru yang kanan mengusap apa? Punggung telapak tangan. Kemudian yang kiri. Ya, kemudian yang kiri. Ya. Kok enggak sampai siku, Ustaz? Kalau wudu sampai siku. Lah ini kan bukan pakai air. Ya. Ya. Bukan pakai apa? Air. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama kana yakfika kahakada." Cukup bagi kalian ketika tayamum seperti ini. Apa yang diajarkan Rasul? Wa masaha wajhahu wa kafaihi wahidatan. Rasul menepukan tangannya, ya, ke tempat, ya, tadi yang ada tanahnya, kemudian mengusapkan ke wajah dan juga telapak tangannya satu kali tepukan. Satu kali. Nah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Ini tentang tata cara tayamum. Ya, tata cara tayamum. Dan Allah sebutkan tadi fatayammamu sha'idan thayyiba wamsahu biru'usikum wa aydikum minhu. Dan bertayamumlah kalian dengan apa? Dengan tanah yang bersih, ya, kemudian kalian usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, caranya bagaimana? Rasul yang menjelaskan. Ya, wajah, ya, bagaimana, kemudian tangan sampai mana? Rasul yang menjelaskan. Kenapa? Rasul paling tahu tentang apa? Tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana salat, Allah perintahkan salat kalian, ya. Wa aqimus sholata. Ya. Kemudian wa yuqimuna sholata, salat kalian, perintah salat. Terus tata cara salat gimana? Ya, bagaimana berdirinya, bagaimana takbirnya, bagaimana ketika bersedekapnya, apa yang dibaca, bagaimana rukunya, doanya apa, ini yang diajarkan Rasul. Rasul yang nerangin secara rinci. Sebagaimana juga ketika wudu dan juga ketika tayamum. Nanti kita akan bahas tentang sholat juga demikian. Ya, karena amalan ini, amalan apa? Amalan sholat, dan ini juga jalan untuk bisa melaksanakan sholat, maka adalah amalan yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama kali kita akan dihadapkan dalam urusan perintah Allah di hari kiamat nanti adalah sholat kita. Ya, dalam apa? Dalam sholat kita. Kemudian adapun pembatal tayamum. Pembatal tayamum yang pertama adalah yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu apa aja? Ya tadi diantaranya dia, ya, buang air kecil ataupun BAB itu, ya, dia batal berarti tayamumnya. Atau misalnya yang lain, yang kedua, ya, dengan apa itu? Dengan airnya sudah ada, ya, airnya sudah ada, ya sudah enggak tayamum lagi, airnya ada, ya. Jadi bukan nyari enaknya, bukan, airnya sudah ada, sudah hujan, ya sudah. Ya, maka apa? Maka sudah selesai, nggak pakai tayamum lagi, batal, nggak boleh pakai, ya, tayamum. Ya. Atau kalau yang dia sakit sudah sembuh, ya, kalau dia memang tadi lemah sakit sudah sembuh, ya sudah dia apa? Ya pakai air. Kalau kemarin memang ketika badannya sakit berat, kemudian dia pakai tayamum, silakan. Tetapi kalau memang sudah sehat, sudah diberikan kemudahan, ya sudah pakai air. Jangan sudah enak, oh enak kan pakai begini, nyantai. Enggak. Ya. Maka apa? Maka ketika sudah bisa, kalau sakit sudah sembuh, kalau kekeringan sudah, airnya sudah ada, atau pembatal yang lain seperti pembatal berwudu, maka ketika itu sudah tidak berlaku lagi yang menggunakan tayamum. Ya, tidak menggunakan tayamum. Apa hikmahnya dari ini semuanya? Tentang hikmah di dalam tayamum, yang pertama adalah, ya, untuk menghilangkan kesulitan tadi, ya, dan untuk mencegah kemalasan, untuk mencegah dan menghilangkan kesulitan serta mencegah rasa malas. Kenapa umumnya manusia itu jiwa ini mengajak cenderung malas, ya, cenderung apa? Memiliki kemalasan. Jiwa ini memiliki kecenderungan apa? Malas.
Ya, malas untuk taat itu begitu. Ada aja alasan begitu loh maknanya. Ya, cenderung. Ya, baru hujan dikit. Wah, hujan ini gerimis. Kayaknya ustadznya nggak datang ini. Nggak berangkat Itulah kecenderungan orang begitu. Ya, pas dengar benar di grup. Oh, ustadznya nggak hadir. Ya, karena hujan. Alhamdulillah. Sujud syukur. Ya. Ya, ini memang orang ya kurang semangat. Ya, kurang semangat, jiwa itu cenderung malas. Ya, cenderung malas. Maka dengan diberikan kemudahan demikian. Dan kadang-kadang di tempat sana hujan, di sini enggak kering. Ya, dan sering kita mengalami demikian. Ketika mau berangkat hujan gede banget di sini. Ya, mungkin kalau kita malas juga begitu. Afwan, pengajian libur dulu lah, hujan gede. Di sini enggak hujan. Atau mungkin di sana kering, di sini hujan, ya. Sehingga seringkali atau mungkin yang di sini ngabarin ustadznya, ustadz libur dulu ya ustadz, di sini hujan gede, padahal di sana enggak hujan. Itulah. Ya, sehingga seringkali seorang itu cenderung kepada kemalasan. Begitu juga dalam urusan sholat ini. Dengan adanya kemudahan ini, maka tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ya, nggak bisa berwudu karena sakit, tayamum. Oh, nggak ada air, tayamum. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Duduk pun nggak bisa, berbaring. Kalau berbaring pun nggak bisa karena mati, sekalian disolatin. Kemudian hikmah yang lain, ya, hikmah yang lain adalah membersihkan dan mensucikan, ya, dari agar semangat di dalam merasakan orang yang telah meninggal dunia. Merasakan bagaimana ketika seorang itu meninggal dunia. Kan adanya tanah sudah. Ingat, makanya tanah itu ketika dia usapkan atau debu dan enggak harus digosok-gosokin biar banyak ya enggak. Ya, ini kurang marem biar hitam ini wajahnya ya enggak. Cukup menepukan, ya. Itu sudah mengingatkan bahwasanya kita itu berasal dari tanah. Dan kita suatu saat akan kembali. Bukan cuma tayamum, tetapi itu mengingatkan kita suatu saat nanti akan dikubur. Suatu saat nanti kita akan bareng dengan tanah. Suatu saat nanti kita akan tertimbun oleh tanah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakan. Di dalam kita melaksanakan perintah Allah tidak seperti prasmanan sebagaimana pernah kita bahas. Ya, kenapa? Karena kemudahan di dalam Islam itu sangat banyak. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu karena dia anggap susah, sulit, tetapi dia melaksanakan yang lain karena dianggapnya mudah. Tetapi di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya tidak demikian. Ya, dengan sebab itu kita diberikan keringanan, kemudahan. Semoga dengan itu kita tetap untuk semangat di dalam ibadah. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pembahasan singkat tentang tata cara tayamum dan juga pembahasan yang berkaitan dengan tayamum. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk jamaah semuanya, dan bisa sebagai ilmu dan sebagai pengamalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.